아파트 여기서 샀어? 순대수 산. 술만 마시면 진짜 맨날 거기서 자고. 아파 입에서 아소금 냄새나. 뭐야? 옷은 왜 다 벗었어? 팬티 입었죠. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Pakang yang lagi tumpang tindih dengan seorang aktor wanita bernama Hayung. Pakang juga seorang aktor yang saat ini sedang naik daun dan skandal mereka tersebar ke internet. 기사 떴어. 잘 나온 사진도 있다. 야. Sementara pria ini bernama Joyun, dulunya juga seorang aktor. Namun karena aktingnya jelek dan gak laku, dia memilih menjadi manajer Pakang. Kesuksesan Kang membuatnya mampu membeli apartemen paling mewah, punya segalanya yang melimpah, bahkan ibunya juga merasakan kekayaan dengan keliling di seluruh dunia. Sebelum syuting, Kang menemui dokternya. Dia bilang kalau akhir ini sering merasakan cemas dan susah tidur. 제가 약을 바꾼 다음에 통 잠을 못 자요. 길어요. 모든 일에 있어서 마음을 편히 가지세요. 드라마 너무 재밌게 잘 보고 있습니다. 난 재미없던데. Ketika syuting drama, Pakang berperan sebagai raja. Tapi dia lupa dialognya dan marah-marah meminta sutradaranya untuk meringkas dialognya. Merasa dirinya adalah aktor yang lagi naik daun, dia sangat sombong dan seenaknya sendiri. Film drama itu sukses karena ada sosok Pakang, membuat sutradara ini ketakutan jika tidak menuruti perintah Pakang. 수상자는 한국영화대상. Malam harinya, Pakang menghadiri acara Korean Film Awards dan dia mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik dan mulai pidato. Dalam pidatonya, dia sangat bersyukur mengingat 10 tahun lalu dia hanya orang miskin dan dia nggak akan pernah melupakan semua itu. Di sisi lain, seorang wanita bernama Suhyun berada di warung dan nonton acara TV itu. Selesai acara itu, Pakang ingin mampir ke bar tua untuk merayakan kemenangannya. Sambil menyodorkan kakinya yang memiliki aroma busuk, Joyun menolak karena dia sudah janji sama keluarganya untuk merayakan malam Natal. Pakang yang sombong gak bisa menghargai waktu orang lain. Dia mengancam akan memecat mereka berdua. 크리스마스 이브인데? 야, 여기 껍데기집 근처 아니냐? 고생했어. 너도 현장 다니느라 고생 많았다. 아닙니다. 아이, 회사 좀 알아봐야겠다. 야, 차는 먼저 보냈다. Akhirnya Joyun masuk ke bar dan diberikan angpau untuk keluarganya sebagai hadiah Natal. Kemudian Joyun pun bilang kalau Suhyun pulang dari Amerika untuk mengadakan pameran. Ternyata wanita tadi adalah mantan pacar Pakang, bahkan namanya masih tertulis di tembok bar itu. 헤어지자. Singkat cerita, mereka pulang menggunakan taksi, tapi Pakang gak mau diantar sama Joyun. Di dalam mobil, sopir taksi bilang kalau dia merasa beruntung bisa mengantar orang yang begitu terkenal. Pasti kehidupan Pakang sangat bahagia karena udah memiliki semuanya. Tapi Pak Supir tiba-tiba bilang kalau menurutnya terkenal dan kaya bukanlah jawaban untuk bahagia. Pakang pun menjawab kalau semua itu hanya omong kosong dan Pak Sopir nggak akan pernah tahu apa yang dia rasakan saat ini. Pak Sopir pun kembali menjawab, gimana kalau Pakang diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu? Apa yang akan kamu lakukan? Dan apa kamu tahu apa jadinya jika kamu nggak putus sama pacar kamu? Dan Pakang pun menjawab itu nggak masuk akal. 크리스마스에 운이 좋았나 봅니다. 이렇게 귀하신 분을 잘 모시게 되고. Pagi harinya Pakang terbangun, tapi dia nggak berada di apartemennya. Dia disambut oleh dua anak kecil yang tiba-tiba memanggilnya ayah. 술만 마시면 진짜 맨날 거기서 자고. 아파 입에서 아소금 냄새나. Dia kaget setengah mati ketika melihat Suhyun datang marah-marah padanya. Ternyata mereka berdua adalah suami istri dan kedua anak kembarnya. 괜찮아? 잘못했어. Kang pun kaget dan berlari keluar berharap ini hanya mimpi.
Dia langsung menghubungi manajernya tapi nggak aktif dan meremot mobilnya, tapi malah mobil Mini ini yang berfungsi. Dia pun langsung balik ke apartemennya. Dengan santainya dia masuk ke sana yang tanpa dia sadari semua penjaga nggak kenal sama dia. 처음 보는 차인데 주민 맞아? Sampai depan pintu, password pintunya malah nggak berfungsi. Yang ternyata apartemen itu udah dihuni oleh orang lain. Merasa orang itu adalah pencuri, Kang pun menyerobot ke dalam dan membuat kekacauan. Hayun juga ada di sana, dan Kang yang pernah menyolder dia langsung bilang, 잘 줘. 누구신데요? 너또 바람 폈니? 아니. 이번엔 너야 이 새끼야. akhirnya Kang pun dibawa ke kantor polisi, dan polisi bilang kalau apartemen itu bukan milik Kang. Tak lama kemudian Soyun datang, dan Pak Polisi bertanya apakah dia istrimu. 알긴 아는데. 아내분 맞죠? Polisi itu bilang sama Soyun bahwa dia akan membuat laporan tentang Kang yang mengalami gangguan jiwa agar Kang bisa bebas. Soyun bingung kenapa bisa begitu, dan Pak Polisi itu jelasin kalau Kang mengaku sebagai aktor tapi nggak ada yang kenal sama dia. Ketika mau pulang, Kang tanya apakah benar dia suaminya. Bahkan setelah putus, dia nggak pernah menyoldernya lagi. Mendengar itu, Soyun pun sangat jengkel. Dengan tamparan itu membuat Kang teringat. Setelah dia minum bersama Joyun, dia pulang menggunakan taksi. Dia masih teringat jelas apa yang pernah dikatakan supir taksi itu. 들 겁니다. 생각해 본 적 있지 않나요? 경험해 보는 것만큼 좋은 기회는 없지 않나요? Sesampainya di rumah, Kang mulai menerima apa yang telah terjadi saat ini. Dan anak perempuannya yang bernama Rui mengetuk pintu mobilnya. Kang bertanya siapa nama anak laki-lakinya. Yang dijawab Rui namanya Rua. Mereka adalah anak kembar Kang dan Soyun. Kang meminta Rui untuk membantu agar dia bisa mengingat semuanya. Dia merasa mungkin sudah hilang ingatan karena banyak minum. 그동안 기억이 갑자기 그냥 싹 사라져. 기억은 언제 돌아오는데? 내가 기억 찾을 때까지 네가 좀 도와줘. Di rumah, Soyun akan pergi menemui temannya dan meminta Kang untuk menjaga anak-anak dan membawanya bermain. Kang langsung bilang kenapa nggak sewa babysitter aja karena dia sangat sibuk. Mendengar itu, Soyun kira Kang masih mabuk. Membayar sewa rumah aja susah, apalagi sewa babysitter. 엄마 잘 가. 아빠랑 잘 놀고 있어. 몇 시 오냐고. 몰라. 아 얘들 어떻게? Singkat cerita, Kang membawa si kembar bermain sambil mencari taksi yang ia tumpangi malam sebelumnya. 많고 기종도 다양해서 예? 그 차종이 뭔데요? 소나타 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. Bahkan dia pergi ke dokter psikiaternya dan menceritakan semua yang dia alami. Mengira dokter itu mengenalnya, tapi ternyata nggak kenal. 제가 처한 상황이 정상이 아닌 거죠 이게? 팬입니다. 내가 사인까지 해드렸는데? 주소 다 놔줬으면 집에 가자. Di rumah, si kembar menyalakan TV dan melihat Kang memainkan peran sebagai hantu di salah satu acara drama Korea. Padahal seharusnya dia berperan menjadi raja. 아빠다. 낮에는 꿈속의 열매를 아빠 귀신이야. 가지게 된다. Malam harinya, Soyun minta penjelasan kenapa Kang berani masuk ke apartemen orang lain. Kang pun menjawab bahwa ini adalah dunia yang berbeda, di mana di dunia aslinya dia adalah aktor terkenal dan menempati apartemen mahal itu. Kejadian mulai berubah ketika dia naik mobil taksi. Namun tiba-tiba dia terbangun dan sudah berada dengan Soyun. Mendengar ceritanya, Soyun pun bilang, apakah Kang menyesal mendapat sosok indah seperti dirinya? 지랄하고 있네. 지금처럼 이렇게 너랑 아이들이랑 같이 사는 인생으로 바뀌어 있는 거지. 설마 후회하는 거야? Ketika tidur, Kang udah siap dengan selimut tebalnya. Ketika Soyun membuka selimut, ternyata Kang udah siap buat menyolder. Tapi semua itu hanya sia-sia saja. 뭐야? 옷은 왜 다 벗었어? 팬티 보자. Singkat cerita, hari pun berlalu. Kang mulai stres karena setiap pagi dia selalu diganggu si kembar untuk bangun lebih awal. Tapi lama-kelamaan dia terbiasa dan belajar berperan sebagai seorang ayah yang baik demi membahagiakan mereka.
Saat di dapur, Suyun mengingatkan Kang untuk semangat menghafal naskahnya karena besok dia akan syuting di acara TV. Walaupun bukan pemeran utama, siapa tahu nanti Kang akan menjadi pemeran utama yang terkenal. 나는 과연 큰 죄인이다. 감정 너무 좋은데. Besoknya ketika syuting, sutradara memujinya karena akting emosinya yang hebat dan meminta untuk pemeran berikutnya. Tapi Kang belum puas dan ingin mengulangnya lagi. Mendengar itu, sutradara merasa diatur, tapi akhirnya memenuhi permintaan Kang. Tapi belum juga berdialog. 한 번만 더 가자. 예? 조용하자. 나와. 야, 내가 연기할게. 야, 찍어. Walaupun begitu, istri dan si kembar sangat memuji akting ayahnya. Namun Kang malah mematikan TV itu. 흔들림이 없었던 Tak lama kemudian, ketika Kang mengeluh soal makanan, tiba-tiba temannya yang bernama Wuhi menelponnya. Ternyata dia meminta membantunya untuk promosi sebuah teater. Sambil membagikan brosur, Kang bertanya di mana Jo-yun manajernya. Dia berharap di dunia ini Jo-yun bisa menafkahi keluarganya. Dan Wuhi yang mendengar itu merasa ada yang aneh dengan sikap Kang. Dia berkata kalau Jo-yun baru saja merilis filmnya. Merasa penasaran, Kang pergi ke bioskop dan nonton acara film itu. Yang ternyata dia adalah aktor utama yang sangat terkenal. Membuat Kang semakin menyesal kalau di dunia ini perannya diganti oleh manajernya. Kang mulai penasaran dengan kehidupan Jo-yun dan dia datang ke kantor agensi untuk menemuinya. Dan ketika ketemu semuanya telah berubah. Untungnya Jo-yun masih mengenal Kang dengan baik dan langsung mengajaknya untuk makan bersama. Saat ngobrol, Kang bertanya kenapa dia bisa menjadi aktor terkenal. Jo-yun menjawab semua ini berkat Kang. Jika saja waktu itu Kang tidak mengundurkan diri, dia pasti akan kalah. Mendengar itu, Kang pun bingung apa maksudnya. Dan Jo-yun menjelaskannya lagi. Dulu ketika final audisi, Kang lebih memilih pergi mengejar Soo-hyun di bandara karena mau pergi ke Amerika. Keputusan itu membuat Jo-yun mendapatkan kesempatan yang seharusnya menjadi milik Kang. Dan kini, dia sangat sukses sebagai aktor ternama. Mendengar itu, Kang pun tersentuh. 그만 마셔, 진짜. Setelah pertemuan itu, Kang pergi menemui Soo-hyun. Dia menyadari betapa besar pilihannya saat itu. Dalam kehidupan lain, dia lebih memilih karirnya daripada Soo-hyun. Namun di kehidupan yang sekarang, Kang justru melakukan hal sebaliknya, meninggalkan ambisinya demi bersama Soo-hyun. Sadar akan hal itu, Kang mulai bersikap lebih baik dan penuh cinta kepada Soo-hyun. Dia bertanya bagaimana jika dulu Soo-hyun benar-benar pergi ke New York. Namun Soo-hyun tersenyum dan mengatakan bahwa dia sangat bahagia dengan Kang yang sekarang. Suatu malam, Wuhi dan Pak Kang mengadakan pertunjukan teater. Jo-yun datang untuk menonton, tapi bukannya menikmati pertunjukan, dia justru tertidur karena kelelahan. Setelah pertunjukan berakhir, Jo-yun mengajak semua orang makan malam dan mentraktir mereka semua. Malam itu Jo-yun begitu murah hati hingga meninggalkan kartu kreditnya, membiarkan yang lain makan sepuasnya tanpa khawatir. 카드 줄 테니까 더 먹고 가. 2차 가서 맥주도 한 잔씩 하고. 고기 좀만 사가도 되냐? Setibanya di rumah, Kang membawa pulang daging dari restoran dan mengadakan pesta bersama Soo-hyun serta teman-temannya. Meskipun Kang bukan aktor terkenal, tapi dia tetap memiliki pesona tersendiri di mata para ibu-ibu komplek yang mengaguminya. Begitu kagetnya dia, Ibu Kang datang dan membangunkan mereka dengan nada kesal. Dia memarahi mereka karena gaya hidupnya yang sangat malas. Menurutnya bisa membuat cucunya kelaparan setiap pagi. 난 아닌데. Cerewetnya nggak berhenti di situ saja. Ibunya kesal karena Kang memutuskan keluar dari acara TV yang selama ini memberinya penghasilan. 아무것도 안 하고 살 거야? 이거는 언제 텔레비에서 보이질 않냐고. 그런 날이 오긴 할까? Singkat cerita, Kang mengantar ibunya ke terminal. Sebelum pergi, ibunya mendoakan agar Kang bisa mendapatkan peran yang bagus seperti Jo-yun. Dia juga memberi Kang sejumlah uang, menyuruhnya mentraktir keluarga serta membeli bunga untuk makam ayahnya. 남는 돈으로 너 아버지 납골당에다가 나도 싫어요. 둘 다 싫으니 아들인데. Kang pun menuruti semua permintaan ibunya.
tapi dia nggak mau masuk ke dalam area makam. Ini mungkin karena masa kecilnya yang penuh dengan kenangan buruk membuatnya enggan mendoakan ayahnya. Suatu hari, Kang mengikuti audisi untuk mendapatkan pemeran utama. Aktingnya sangat bagus, tapi ada satu masalah yang menjadi juri adalah sutradaranya langsung. Dan dia tahu kalau Kang adalah teman baiknya Jo Yoon. Sutradara malah memintanya untuk membujuk Jo Yoon agar mau bermain di filmnya. Mendengar hal itu, Kang merasa kesal. Dia mengikuti audisi dengan serius, tapi justru dianggap sebagai perantara. 너좀 꼬셔달래. 정리하면서 네 오디션부터 한 거야. 어? 나 말고 너하고 작품하고 싶단다. 매니저 좀 해주라. Setelah menceritakan semua itu, Jo Yoon paham bahwa Kang lagi berjuang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga. Sebagai gantinya, Jo Yoon menawarkan Kang untuk menjadi manajernya. Tapi sayangnya, Kang menolak tawaran itu. Dia merasa bahwa kehidupannya benar-benar tertukar dengan Jo Yoon, dan dia belum siap menerima kenyataan itu. Keesokan harinya, Kang mencoba menghubungi Soo Yoon. Dia mencarinya kemana-mana, dan hal itu membuat Kang cemas bertanya-tanya kemana Soo Yoon pergi. Saat menemani anak kembarnya bermain, tiba-tiba Ruwa jatuh saat bermain. Soo Yoon akhirnya datang ke rumah sakit, dan saat itulah Kang melihat seragam kerja dan mengetahui bahwa Soo Yoon diam-diam kerja di minimarket. Kang merasa tersinggung karena Soo Yoon tidak pernah memberitahunya. Seolah membuatnya nggak berguna sebagai kepala keluarga. Perasaan itu semakin buruk saat Kang mengecek saldo ATM-nya. Dia merasa kesal dengan dirinya yang sekarang, yang selama 10 tahun terakhir nggak bisa menghasilkan apa-apa. Karena nggak punya pilihan lain, Kang akhirnya memilih tawaran menjadi manajer Jo Yoon. Berbekal pengalaman dari kehidupan yang dulu, Kang mulai memahami cara kerja manajer, mulai mengatur jadwal, melayani Jo Yoon di lokasi syuting, bahkan melindunginya dari isu buruk. Kini Kang melakukan semuanya yang dulu dilakukan Jo Yoon. Dia juga memberikan saran soal negosiasi gaji agar Jo Yoon bisa mendapatkan bayaran lebih tinggi untuk proyek film maupun iklan. Singkat cerita, di lokasi syuting Jo Yoon kesulitan menghafal naskahnya. Bahkan Kang sudah membantunya menjadi peran lawannya sampai-sampai dia terbawa cerita di naskah itu. Karena Jo Yoon terlalu lama menghafal naskah, akhirnya peran figuran lain mengundurkan diri karena dia nggak sabar nungguin gilirannya. Karena waktu yang mepet, akhirnya sutradara meminta Kang untuk menggantikan peran figuran itu. Mendengar tawaran itu, tentunya Kang langsung semangat. Ketika Kang mulai syuting, adegannya membuat sutradara kagum. Aksi menunggang kudanya sangat luar biasa. Bahkan emosi wajah Kang bagaikan kesatria membuat semua orang sangat terkejut. Berbeda dengan Jo Yoon yang hanya bisa menunggang kuda mainan yang dijadikan properti untuk syuting. Dan sekarang Kang merasa seperti dulu lagi. Bukan hanya sekedar manajer atau seorang ayah, tapi dia adalah sang aktor yang mencintai dunia akting. Sejak menjadi manajer, Kang mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi lebih bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, lebih perhatian pada istri dan anak-anaknya. Namun perubahan ini malah bikin Soo Yoon gak nyaman. Dia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada diri Kang. Terutama ketika Kang mengajak mereka makan, dia memberikan sebuah mobil untuk Soo Yoon. 와인 한잔 할래? 잡기도 하고. 조윤 협찬 받으면. Dan ketika melihat sebuah unit apartemen milik Jo Yoon, Kang berencana meminjamnya agar mereka bisa tinggal di sana. Mendengar itu, Soo Yoon pun menolak. Baginya rumah kecil mereka saat ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi saksi perjalanan mereka selama ini. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, tawa anak-anak mereka, perjuangan melewati masa sulit, hingga kebahagiaan sederhana yang tidak bisa digantikan dengan kemewahan. Di sini Soo Yoon gak bisa memahami kenapa Kang ingin meninggalkan rumah itu begitu saja. Apakah karena uang
Apakah karena kehidupan mereka yang kini lebih nyaman sehingga dia melupakan tempat yang dulu mereka bangun bersama? Kang menjelaskan bahwa dia cuma ingin memberikan yang lebih baik untuk keluarganya. Memiliki segalanya akan membuat mereka sangat bahagia. Tapi bagi Soo-hyun, ini adalah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari kekayaan. Perbedaan cara pandang ini membuat mereka saling bertengkar. 왜 이래? 차에 집에. 이렇게까지 되는 게 얼마나 힘들었는지 알아? 너 아직도 정말 정신 못 차렸구나. 내 입장은 생각 안 하냐? Pada malam harinya, Kang datang ke kamar anaknya dan melihat foto kenangan mereka. Dia meminta maaf pada Soo-hyun. Apapun yang dia lakukan selama ini hanya demi mereka semua. Tapi setelah dipikir, kehidupan Kang sekarang lebih terasa bahagia. Bisa hidup bersama istri dan anak-anaknya walaupun tak sekaya di dunia aslinya. Dia juga bilang dia sangat takut kehilangan si kembar. Sekarang Kang hanya ingin hidup bersama mereka dan tidak ingin kembali ke dunia yang dulu. Singkat cerita, di tempat syuting, Kang mulai mendapatkan banyak fans. Walaupun dia bukan pemeran utama, tapi perannya mengalahkan Jo-hyun sebagai aktor utama. Sampai-sampai sutradaranya bilang kalau sekarang Jo-hyun lebih cocok jadi manajer Kang. Singkat cerita, Jo-hyun mendapatkan aktor terbaik. Untuk menyambut kemenangannya, dia mulai pidato yang membuat Kang merasa bersalah. Di mana saat di dunia aslinya, pidato Kang tidak melibatkan manajernya. Tapi di sini Jo-hyun mengucapkan terima kasih pada teman lamanya, yaitu Pak Kang. Tanpa Pak Kang, dia tidak akan pernah menerima penghargaan sebagai aktor terbaik. Perjalanan ini sama persis dengan apa yang pernah dialami sama Kang. Mereka menuju ke bar tua untuk minum. Di malam Natal itu, Jo-hyun merasa iri dengan Kang yang sudah punya keluarga. Dia berencana ingin menikahi Woo-hee, tapi Kang kaget karena dia mengira Woo-hee adalah seorang pria. Tapi ternyata sosok pria yang Kang kira hanya sebagai pemeran saja. Ketika pulang, Jo-hyun memberikan angpau untuknya, sama seperti dulu Kang memberikan angpau ke Jo-hyun. Setelah mereka pergi, Kang pulang menggunakan taksi sambil video call dengan keluarganya yang udah nungguin untuk merayakan Natal. Tapi setelah video call selesai, tiba-tiba 생각보다 빨리 지나왔네요. 지난 1년 다른 인생을 살아보니 어떻던가요? ternyata itu adalah supir taksi yang dia cari selama ini. Dia bilang kepada Kang, gak terasakan 1 tahun berlalu. Waktunya tinggal sedikit lagi. Kang harus kembali ke asalnya setelah pagi tiba. Mendengar itu, Kang menolak. Dia gak akan pernah ingin kembali. Dan si sopir taksi itu gak akan pernah bisa merubahnya. Tapi ketika mobil berhenti, sopir itu bukanlah orang asing. Yang ternyata itu adalah ayahnya. 연극을 한 적이 있다고 말했었죠. Ayahnya yang telah lama meninggal, yang selama ini hidup begitu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga jarang menghabiskan waktu bersama Pak Kang. Dengan suara yang berat, ayahnya menyampaikan bahwa dia menyesal. Aku mengabaikanmu karena terlalu sibuk mengejar sesuatu, yang pada akhirnya tidak ada artinya. Jadi, jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan kejadian ini adalah hadiah Natal dari ayah untuk Kang. Sesampainya di rumah, Kang merasa lemas, bingung apa yang harus dia lakukan. Karena malam ini adalah malam terakhir bersama mereka. Bahkan Kang hanya bisa diam saat menemani Rui. Dia hanya bisa mendengarkan ocehan anak cantiknya itu. Kang yang tak kuasa menahan rasa sedih akan kehilangan semua ini, dia pun menangis. Apalagi ketika Rui meniup matanya. Ketika tidur, Kang masih terdiam dengan pandangan kosongnya. Kang bilang ke Jo-hyun bahwa 1 tahun lalu Jo-hyun mengabarkan kalau Soo-hyun kembali ke Korea untuk mengadakan pameran. Mendengar itu, Jo-hyun bingung.
dan bilang bahwa dia mengatakan itu baru kemarin dan acara pameran itu adalah hari ini. Mendengar itu, Kang pun langsung lari mencari Soyun. Ketika sampai di sana, ternyata acara itu sudah selesai. Dan Kang melihat lukisan yang mirip dengan rumah yang ia tinggali bersama keluarganya. 여기 Soyun pun datang dan kaget kenapa Kang ada di sini. Tanpa banyak bicara, Kang bertanya bagaimana Soyun melukis lukisan ini. Soyun pun bilang kalau itu adalah lukisan pertamanya. Mendengar itu, Kang pun bilang bahwa dia meminta waktu beberapa jam dan mengajaknya ke suatu tempat. Saat mereka tiba, Kang bilang kalau dia pernah hidup bersamanya di rumah ini. Soyun terdiam. Di hadapannya berdiri sebuah rumah. Rumah yang sama persis dengan yang ada di lukisannya. Dua tahun kemudian mereka akhirnya menikah dan memiliki 2 anak kembar. Dan nama mereka sama, yaitu Rui dan Rua. Tapi di kehidupan ini hidup mereka sangat bahagia. Mereka merawat anaknya bersama-sama dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.